Tiba-tiba kalau kamu pas ke parkiran, kamu temui tukang parkirnya, "Pak, motor yang sederet ini tak bayari semua." Contohnya ngono. Lah ya wong sederet isinya cuma 3, nafas dulu. Ya, saya khawatir saja itu. Nah, Di sini coba kamu teori-teori cek. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir. Ini tips konkret sebelum kita akhiri ya. Petunjuk konkret dari Seligman untuk latihan ya, memperkuat well-being. Ini menguji diri kita, sesejahtera apa kita, sebahagia apa kita. Coba kalian tes sekali-sekali begini. Melatih kebaikan, kindness. Lakukan insidental saja. Coba satu kebaikan yang tidak terduga. Misalnya tiba-tiba kalau kamu pas ke parkiran, kamu temui tukang parkirnya, "Pak, motor yang sederet ini tak bayari semua." Contohnya ngono. Lah ya wong sederet isinya cuma 3 kok. Jadi, nah, coba kamu cek perasaanmu. Nanti kamu akan tahu ternyata kebaikan itu menyenangkan, membahagiakan. Itu melatih kindness, melatih sikap baik hati. Coba kamu bikin kebaikan-kebaikan insidental yang tidak terduga. Tiba-tiba terbersit di pikiranmu apa gitu. Nah, itu jalan ya. Ada banyak cara. Mungkin setelah ini kamu apalah ikut bantu parkir, atau bantu noto sandal, atau bantu apa gitu, yang tidak terduga. Kamu sendiri tidak membayangkan melakukan itu. Tiba-tiba saja kamu ingin melakukannya. Boleh dicoba. Yang kedua, coba lakukan semacam gratitude visit. Kalau istilahnya Seligman ya. Gratitude visit itu mengunjungi orang yang menurutmu pernah punya jasa padamu, entah kecil, entah besar. Temui dia, ucapkan terima kasih. Kalau di situ malah kamu disuruh nulis surat, terus kamu antarkan padanya. Cuma zaman sekarang kan tidak musim surat-suratan. Sekarang ya pakai WA langsung, atau ya ditemui saja langsung. Misalnya dulu kamu punya teman zaman SD, kamu misalnya main di kebun tebu, dikejar-kejar mandornya, terus temenmu yang bantu kamu sembunyi misalnya. Tidak apa-apa lah, ada banyak cerita di masa lalumu. Kamu kenang orang yang berjasa buatmu, kamu temui dia, secara khusus kamu ucapkan terima kasih. Ini gratitude visit. Atau boleh, wah ternyata saya sulit Pak menemui teman saya, jauh sekali. Coba kamu pakai strategi bersedekahlah atas nama dia. Pak, teman saya yang dulu bantu saya itu kelihatannya hidupnya sulit sekarang, tapi saya menemuinya juga susah. Ya sudah, kamu bersedekah saja atas nama dia, doakan dia. Gratitude visit. Yang ketiga, ini strategi 3 blessing. 3 blessing itu setiap kali sebelum tidur coba tulis 3 pengalaman positif hari itu. Hari ini saya melakukan apa saja ya yang baik, 3 saja. Ya entahlah kamu milih yang mana. Mungkin hari ini alhamdulillah saya bisa sarapan on time misalnya. Tidak apa-apa, sementara itu nanti lebih berkualitas lagi. Tapi jangan sampai kamu melewatkan satu hari tidak ada satu pun kebaikan yang kamu lakukan. Ini namanya teori 3 blessing. Ini akan memperkuat well-beingmu. Terus ada lagi strategi forgiveness letter.
Forgiveness letter itu nulis surat pemaafan, minta maaf pada diri kita sendiri. Minta maaf sampai usia sekian aku belum bisa membawamu ketemu jodoh yang kamu inginkan. Insya Allah sebentar lagi pasti. Nah, coba kamu bikin surat ya. Ngobrol ini sebenarnya bicara dengan dirimu sendiri. Karena sering-sering yang jadi hambatan kita untuk maju adalah kita sering blaming pada diri kita sendiri. Kita mencela, merendahkan diri kita sendiri. Kita menyakiti diri kita sendiri. Mungkin lebih sering dibandingkan kita menyakiti orang lain. Mintalah maaf. Dulu saya ada ustadz yang memberi petunjuk saya, fatihai setiap anggota tubuh. Sambil kamu ingat-ingat kalau anggota itu pernah kamu ajak melakukan maksiat, ya kamu istighfari. Astagfirullah, wahai tanganku, mohon maaf ya kamu tak pakai nyekrol TikTok terus ndak pernah tak pakai wiritan misalnya, kamu minta maaf ya. Forgiveness letter, minta maaf pada dirimu. Kadang-kadang kita sangat kejam, yang kita zolimi ternyata diri kita sendiri. Yang terakhir, optimis. Boleh kamu latihan begini, sebut 3 saja sisi negatif hidupmu atau kegagalanmu. Tapi setelah itu tulis sebanyak mungkin anugerah dalam hidupmu. Apakah itu keberhasilan, apakah itu kemampuan, kesuksesan, kenyamanan, apa saja. Untuk menumbuhkan optimisme. Ternyata aku ya bisa kok. Hidupku tidak hanya isi kegagalan saja. Banyak keberhasilan-keberhasilan. Banyak juga yang bisa dibanggakan. Jadi boleh. Itu yang terakhir, membangun optimisme. Alhamdulillah sampai detik ini aku masih sehat. Itu kan bisa dibanggakan. Banyak teman-teman yang harus berjuang melawan sakitnya. Alhamdulillah aku masih bisa ketawa-ketawa. Banyak orang yang stres, tidak jelas, tidak bisa ketawa lagi, problemnya banyak. Itu banyak, coba kamu tulis. Untuk menumbuhkan optimisme, ternyata Allah juga masih sayang padaku, masih diberi banyak anugerah. Bahkan sekedar masih bisa bernafas, masih bisa makan, itu juga anugerah yang luar biasa. Nah, ini latihan-latihan seperti ini akan menguatkan kebahagiaan kita, menguatkan well-being kita. Hidup kita biar lebih cerah, lebih membahagiakan, lebih bisa kita nikmati. Karena mungkin selama ini sebagian besar hidup kita itu kan autopilot, jalan saja seperti biasanya. Sama sekali kita tidak mensyukuri dan menikmatinya. Itu yang membuat kita sulit bahagia. Baik, saya kira itu ya teman-teman, malam hari ini pelajaran tentang bahagia dari Martin Seligman.